welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis di dalam perusahaan industri rokok. Nah, kalian penasaran banget kan pembahasannya kayak apa? Tapi sebelumnya aku akan mengajak kalian dulu untuk mengenal apa itu bisnis, tujuan kita berbisnis, dan juga manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berbisnis. So, langsung aja kita bahas. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi tersebut. Para ahli juga mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi bisnis. Di antaranya ada Huges dan Kapur yang mengatakan bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut L.R. Dixie, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Nah, itu dia tadi definisi bisnis baik secara umum atau menurut para ahli. Sekarang kita akan bahas, kira-kira apa ya tujuan kita untuk berbisnis? Tujuan yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Tujuan yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Nah, itu dia beberapa tujuan dari kita berbisnis. Banyak banget kan sebenarnya tujuan-tujuannya. Setelah kita tahu tujuannya, kira-kira manfaat kita belajar bisnis itu apa ya? Manfaat belajar bisnis yang pertama adalah memiliki jangkauan karir yang luas. Manfaat yang kedua adalah mengantisipasi sulitnya mendapatkan pekerjaan. Tidak sebandingnya jumlah lapangan pekerjaan dengan pencari kerja, membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo yang dikutip dalam CNBC Indonesia, selama tahun 2020 ada sekitar 30 juta UMKM yang bangkrut akibat pandemi COVID-19 dan juga ada sekitar 7 juta pekerja UMKM yang harus diberhentikan. Bisnis memiliki jangkauan karir yang luas dan beragam. Hal ini bisa menjadi peluang emas untuk teman-teman semua di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kalian semua bisa memulai dengan bisnis yang sederhana dan mudah dikelola. Contohnya, pasti di sini banyak banget yang suka nonton drama Korea. Dan pasti sambil nonton drama Korea itu nggak jauh-jauh dari ngemil. Kalian bisa banget tuh buka bisnis cemilan kayak misalnya keripik-keripik pedas. Itu pasti banyak banget peminatnya. Itu mudah dan pasti modalnya juga nggak banyak. Manfaat yang ketiga adalah melatih keterampilan dan kepemimpinan. Leadership ini juga akan membantu kalian dalam membuat keputusan strategis dan juga menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang keempat, memberi manfaat bagi orang lain. Jadi belajar bisnis itu nggak cuma bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa buat orang lain. Kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain melalui bisnis kamu. Dan yang terakhir, belajar bisnis juga akan melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Karena dalam bisnis, kita dituntut untuk mengatur, menyusun rencana, serta melaksanakan rencana tersebut secara rinci dan sebaik mungkin. Ngomongin soal bisnis, gak jauh-jauh dari kata tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis. Karena gimana pun juga, dua hal ini kalau kita terapin akan menambah citra baik perusahaan kita. Tapi kira-kira kalian tahu gak sih sebenarnya tanggung jawab sosial dan etika bisnis itu apa? A few moments later. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka dan mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan etika bisnis adalah metode-metode kegiatan bisnis yang merangkul keseluruhan aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut, termasuk individu,
perusahaan, dan masyarakat sekitar. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika dalam berbisnis, yaitu dengan adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Bahkan dari manajemen resiko, kita perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan di sekitar kita. Seperti contohnya, sekarang itu kan beberapa pusat perbelanjaan, restoran, dan juga minimarket udah nggak menggunakan kantong plastik lagi, tapi beralih ke kantong ramah lingkungan ataupun kardus. Hal tersebut bisa membantu untuk mengurangi polusi atau pencemaran akibat dari sampah plastik yang sedang menjadi masalah utama di negeri kita ini. Mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis adalah suatu bentuk kepedulian kita sebagai perusahaan terhadap lingkungan eksternal melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, serta partisipasi pembangunan. Nah, maka dari itu, dalam mengambil keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya kamu jangan pernah merusak etika dan tanggung jawab sosial. Lalu bagaimana sih caranya menerapkan tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis secara bersamaan? Pertama adalah pastikan dulu visi yang akan kalian jalani sejalan dengan perusahaan kalian. Contohnya, kalian punya perusahaan yang bergerak di bidang furniture, otomatis akan banyak melakukan penebangan pohon. Nah, cara mempertanggungjawabkan sosial bagi perusahaan sejenis milik kamu adalah dengan melakukan penanaman pohon kembali dan meminimalkan pembuangan limbah. Cara yang kedua adalah libatkan karyawan secara langsung. Hal ini juga bisa membangun keakraban antar karyawan dan juga membuktikan bahwa tidak ada yang namanya kesenjangan sosial di dalam perusahaan kalian. Yang ketiga, lihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya, di sekitar perusahaan kita itu banyak banget lansia. Jadi, kita bisa melakukan kegiatan misalnya kayak cek kesehatan gratis untuk lansia atau juga bisa acara hitan gratis untuk anak-anak. Sekarang kita akan melihat contoh penerapan tanggung jawab sosial dan etika bisnis dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT HM Sampurna Tbk. Kira-kira gimana ya cara mereka menerapkannya? PT HM Sampurna Tbk adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan fasilitas pabrik dan kantor penjualan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Nah, operasional sehari-hari Sampurna ini tidak hanya meliputi produksi rokok loh, tetapi juga mencakup cara Sampurna berbisnis dan berinteraksi dengan dunia di luar kantor Sampurna, baik secara lokal maupun global. Karena salah satu tujuan utama Sampurna adalah menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Selama lebih dari 10 tahun, PT HM Sampurna Tbk terus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui program Sampurna untuk Indonesia. Dalam websitenya, Sampurna mengatakan, program Sampurna untuk Indonesia ini melambangkan komitmen keberlanjutan PT HM Sampurna Tbk untuk terus berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Komitmen ini selaras dengan falsafah 3 tangan mereka dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena Sampurna percaya, transformasi kinerja bisnis diperlukan untuk menciptakan dampak positif terhadap operasional, sosial, dan juga lingkungan. Sampurna memiliki 4 pilar yang mereka gunakan untuk mencapai komitmen dalam Sampurna untuk Indonesia. 4 pilar tersebut adalah mendorong keunggulan operasional, mengelola dampak sosial, mengurangi jejak lingkungan, dan transformasi bisnis. Sampurna untuk Indonesia sendiri memiliki 2 program unggulan, yaitu Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC dan Sampurna Retail Community atau SRC. Sampurna Entrepreneur Training Center atau SETC diresmikan pertama kali pada tahun 2007. Program ini telah mendampingi lebih dari 3.000 UKM dengan lokasi jangkauan program sebanyak 79 kota atau kabupaten. SETC juga sudah menerapkan 90 riset yang telah teruji di bidang pertanian terpadu. Sedangkan Sampurna Retail Community atau SRC diresmikan 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2008. Program ini memberikan bimbingan yang berkelanjutan dan membentuk komunitas retail yang solid.
Dengan anggota lebih dari 110.000 mitra dagang yang bergabung, hal ini menjadikan SFC jaringan toko retail terbesar di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2020, seperti yang dikutip dalam berita1.com, PT HM Sampurna Tbk berhasil meraih penghargaan dalam ajang paling bergengsi di Asia untuk program tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan, The Global CSR Award dan The Global Good Governance Award. Penghargaan kategori CSR Leadership Award diberikan kepada Sampurna karena Sampurna telah berperan aktif memitigasi pandemi COVID-19 di Indonesia, dan Best Community Program Award atas upaya Sampurna mengurangi limbah plastik dari produknya. Sepanjang tahun 2020, Sampurna telah menyalurkan dana sekitar 80 miliar rupiah untuk mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti dikutip dalam berita1.com juga, Direktur Sampurna yaitu Elvira Lianita mengatakan kampanye #Puntung Itu Sampah telah berlangsung sejak 2019 yang bertujuan untuk mengurangi limbah plastik berupa puntung rokok yang memiliki residu dan terurai dalam waktu yang sangat lama. Hal ini dilakukan dengan dua hal. Pertama, melakukan riset untuk menemukan bahan baku alternatif yang lebih rendah karbon untuk filter produk Sampurna. Dan yang kedua, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, utamanya bagi perokok dewasa untuk membuang puntung rokok pada tempatnya. Untuk kampanye #Puntung Itu Sampah, Sampurna bekerja sama dengan lebih dari 45 kelompok peduli lingkungan dan mitra SRC untuk mengumpulkan ratusan ribu puntung rokok yang dibuang. Nah, buat teman-teman perokok, kalau habis ngerokok jangan lupa puntungnya dibuang ke tempatnya ya, karena kalau enggak itu bisa mengotori lingkungan dan juga bisa mengganggu masyarakat sekitar. Jadi, tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dan berdampak bagi banyak pihak secara global. Menyeimbangkan hal tersebut dengan pertimbangan ekonomi tidaklah mudah. Sementara, ada juga beberapa orang percaya bahwa keputusan mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis seharusnya memang tidaklah sulit. Tetapi pada intinya, membuat pilihan dan keputusan positif juga bisa menciptakan dampak positif bagi produktivitas bisnis kita, hak-hak karyawan dan masyarakat, serta lingkungan sekitar. Seperti yang telah diterapkan oleh PT HM Sampurna Tbk. Mereka mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat proses produksi mereka yang kemudian melakukan program Sampurna untuk Indonesia yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi nasional. Sampurna membuktikan bahwa menerapkan tanggung jawab sosial dan etika bisnis menambah citra baik perusahaan dan bermanfaat juga bagi banyak orang. Nah, buat kalian yang baru mau memulai bisnis, jangan lupa dengan tanggung jawab sosial dan etika bisnis, karena dua hal tersebut adalah dua hal yang wajib kalian terapkan ketika kalian memulai bisnis. Itu dia tadi pembahasan kita tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Gimana nih, udah nambah belum ilmunya? Nah, semoga video tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.